Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur kombinasi normal dan lentur. Jadi normal ini atau gaya normal ini biasanya kita sebut dengan gaya aksial. Nah ini selanjutnya yaitu untuk pendahuluannya ya. Pendahuluannya kombinasi momen dengan gaya normal. Jadi bagian struktur dari suatu bangunan itu banyak yang menerima beban kombinasi momen. Nah, di mana momen ini adalah mx-nya dan beban normal atau gaya normal biasanya yang sering kita sebut atau nx ya, yang paling mudah dikenali yaitu kolom dari suatu portal. Nah, kolom-kolom tersebut di samping menerima gaya normal atau gaya tekannya tadi, juga menerima momen lentur akibat sambungan kaku pada balok kolom. Salah satu contohnya itu ada pada struktur portal. Nah, demikian juga pada struktur rangka. Ada kalanya batang-batang pada rangka tersebut tidak hanya menerima gaya normal, namun dia juga menerima momen. Contohnya pada apa? Contohnya pada batang atas rangka struktur atap. Di samping menerima gaya tekan, dia juga akan menerima momen. Nah, ini terjadi apabila letak gording tidak hanya pada titik-titik buhulnya, sedangkan pada batang bawahnya itu dia selain menerima gaya tarik bisa juga menerima beban momen. Kalau letak penggantung plafonnya atau ducting AC-nya itu tidak hanya ada pada titik buhulnya. Nah, akibat ketidaksentrisan gaya normal ini dengan titik berat susunan sambungan itu juga akan menimbulkan tambahan beban momen pada batang yang disambung. Nah, kombinasi momen dengan gaya tarik ini tidak terlalu menimbulkan masalah. Karena apa? Karena gaya tarik akan mengurangi besarnya lendutan akibat beban momennya itu sendiri. Sedangkan pada kombinasi gaya tekan dengan momen, gaya tekan akan menambah besarnya lendutan yang akan menambah besarnya momen. Nah, ini akan menambah besarnya lendutan dan seterusnya. Diharapkan batangnya itu sendiri sudah cukup kaku sehingga ketika ada defleksi yang terjadi atau perubahan bentuk yang terjadi, dia tidak terlalu berlebihan. Ini adalah beberapa contoh batang yang menerima beban aksial tarik dan momen lentur secara bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama ada yang A ini adalah penggantung dengan beban tarik eksentris. Jadi beban tariknya itu yang PU ini, tapi karena dia tidak pas ada di sumbunya, dia ada di sampingnya, maka dia ada eksentrisitas. Lalu yang kedua atau yang B ini sama penggantung juga, ada jepitnya di atas. Ini ada beban tariknya, tapi tariknya jenisnya adalah sentris. Nah, ini dia tepat ada di sumbunya ya, PU-nya. Lalu ditambahkan juga dengan beban lateral, beban yang ke samping. Nah, ini adalah nilai WU-nya. Nah, sedangkan yang contoh ketiga yang ini yaitu balok dengan beban gravitasi. Gravitasinya yang mana? Gravitasinya yang dari WU ini, dia arahnya ke bawah. Lalu beban tariknya ke kanan dan ke kiri. Ini arah PU-nya. Selanjutnya, ini adalah persamaan interaksi antara gaya normal dengan momen lenturnya apabila NU per VT NN lebih besar sama dengan 0,20, maka NU per VT kali NN plus 8 per 9 kali MUX per VB MNX plus MUY per VB MNY kurang dari sama dengan 1,0. Nah, tapi apabila NU per VT kali NN-nya dia kurang dari 0,20, maka rumus yang digunakan yaitu NU per 2 VT kali NN plus MUX per VB kali MNX plus MUY per VB kali MNY. Nah, ini dia syaratnya harus kurang dari sama dengan 1,0 juga. Nah, di mana di sini ada VT ya. VT-nya itu adalah 0,9 kalau dia kuat leleh, kalau dia leleh jatuhnya. Tapi kalau VT-nya ini 0,75 kalau dia kuat putus. Nah, untuk tarik NN sendiri ini dia diambil
yang terkecil antara leleh dan yang putus. VB-nya nilainya adalah 0,90. Nah, apa sih NU, apa VT, apa NN? Nah, ini kita jelaskan di sini ya. NU itu adalah gaya tarik akibat beban terfaktornya. MUX dan MUY itu adalah momen lentur terhadap sumbu X atau sumbu Y-nya. Nah, ini juga akibat dari beban terfaktor itu sendiri. Lalu kalau NN itu adalah kuat tarik nominal batang. MNX itu apa? MNX adalah momen lentur nominal terhadap sumbu X-nya. Sedangkan MNY itu adalah momen lentur nominal terhadap sumbu Y-nya. Nah, sedangkan VT sendiri itu apa? VT adalah faktor reduksi untuk kuat tarik. Kalau yang VB adalah faktor reduksi untuk kuat lentur. Ini adalah balok kolom yang dapat memikul momen lentur sepanjang bagian tanpa pengekang lateral. Pengekang lateral maksudnya di mana? Pengekang yang ada di samping kanan atau kirinya batang sini. Nah, sehingga ketika kita berikan PU di atasnya, ya, ini dia akan terjadi rendutan, akan melendut pada momen lenturnya. Nah, ini akan menghasilkan momen sekunder. Jadi besarnya momen itu akan bertambah sebesar gaya tekan yang dikalikan dengan lendutannya atau eksentrisitasnya. Pada gambar A ini ya, tambahan momennya sebesar PU kali do ya, PU kali do. Nah, tambahan momen ini akan menambah lendutannya. Seterusnya akan menambah momen begitu terus. Dia akan berlanjut terus sampai dia mencapai titik keseimbangannya. Apabila portal mengalami pergoyangan ya, di mana ujung kolomnya akan mengalami perpindahan lateral secara relatif. Yang ini ya, perpindahan lateralnya jadi awalnya yang seperti ini, yang lurus, dia jadi berbelok seperti ini. Hal ini akan menimbulkan juga tambahan momen pada gambar B ya, ini contohnya pada gambar B ini. Nah, tambahan momen ini sebesar PU kali delta. Jadi dia sudah ada tambahan lainnya, yang ini PU kali delta. Nah, momennya tambah akibat apa? Akibat delta. Untuk menghitung momen-momen tambahan akibat do dan delta ini, menurut peraturan LRFD dapat dihitung memakai analisa orde pertama dan mengalihkan momen yang diperoleh dengan faktor pembesaran momen atau amplification factor biasanya. Ya, ada do B dan do S-nya. Nah, ini untuk amplifikasi momen ya, itu sebenarnya ada dua ya, ada untuk yang elemen tidak bergoyang dan untuk elemen yang bergoyang. Jadi yang pertama ini adalah untuk yang elemen tidak bergoyang. Jadi rumusnya menggunakan apa? Rumusnya menggunakan yang ini, yang pertama ini. MU sama dengan DB kali MNTU, di mana MNTU itu adalah momen berfaktor pada analisa orde pertama yang diakibatkan oleh beban, tidak menimbulkan goyangan. Jadi dia akibat beban gravitasi itu sendiri. Nah, untuk DB merupakan faktor amplifikasi. Nah, ini untuk memasukkan pengaruh dari P-do-nya tadi ya. Nah, jadi DB itu sendiri rumusnya adalah CM per 1 min NU per NCRB. Nah, ini syaratnya adalah dia lebih dari atau sama dengan 1. Sedangkan NCRB-nya itu rumusnya adalah Pi kuadrat kali E per delta kuadrat kali AG. NU itu apa? NU adalah gaya tekan berfaktor ya. Kalau NCRB itu adalah gaya tekan kritis Euler-nya untuk elemen yang tidak bergoyang. Jadi K-nya ini untuk yang tidak bergoyang. Deltanya rumusnya adalah K kali L per I, di mana nilai K-nya, ingat-ingat ya, di mana nilai K-nya dia adalah kurang dari 1. Nah, K ini apa? K ini adalah faktor panjang tekuknya itu. Lalu L-nya itu adalah tinggi atau panjang kolom atau panjang penampangnya, sedangkan I adalah jari-jari girasi. Untuk menentukan nilai CM ini untuk elemen yang tanpa beban transversal, nilai CM-nya itu dapat dihitung ya. Jadi CM sama dengan 0,6 kali 0,4 beta kurang dari sama dengan 1. Jadi beta itu sendiri dari M1 per M2, M1-nya kurang dari M2, dan nilai betanya
kurang dari 1. Jadi M1 sama M2 itu adalah momen yang ada di ujung-ujung. Jadi ada di atas sama di bawah ini. Jadi ada di ujung-ujung sini. Nah, untuk elemen dengan beban transversal itu CM-nya langsung bisa kita tentukan. CM-nya sama dengan 1. Ini apabila elemennya dengan ujung yang sederhana. Jadi sendi-sendi. Lalu kalau yang CM-nya 0,8 kita tentukan 0,8 itu apabila elemen dengan ujung-ujung kakunya atau jepit-jepit. Nah, ini yang selanjutnya ya. Kalau tadi kita berbicara tentang elemen yang tidak bergoyang, sekarang kita berbicara tentang elemen yang bergoyang. Dimana rumusnya sudah sedikit berbeda dengan yang tadi. MU-nya berarti dia DOB kali MNT. Nah, sekarang ditambahkan dengan DOS kali MLT. MLT itu apa? MLT adalah momen berfaktor pada analisa orde pertama yang diakibatkan beban yang menimbulkan pergoyangan. Jadi kalau yang pertama tadi nggak ada goyangan, yang kedua ini ada goyangannya. Goyangannya biasanya apa? Berupa apa? Berupa beban lateral atau beban gempa itu sendiri. Nah, DOS itu faktor implikasi yang memasukkan pengaruh antara P deltanya. DOS-nya rumusnya adalah 1/1 min sigma NU per sigma NCRS. Nah, NCRS itu rumusnya sekarang pi kuadrat kali E per lambda kuadrat kali AG ya. Kalau lambdanya sama rumusnya K kali L per I, tapi K-nya, nilai K-nya dia sekarang sudah menjadi lebih besar atau sama dengan 1 ya. Dimana sigma NU ini adalah jumlah gaya tekan berfaktornya untuk seluruh kolom dalam satu tingkat yang ditinjau. Lalu yang sigma NCRS-nya ini adalah jumlah gaya kritis Euler pada elemen yang bergoyang ataukah bergoyang dalam satu tingkat yang ditinjau. Nah, ini untuk persamaan interaksi antara gaya normal tekan dengan momen lentur. Jadi sama seperti pada kombinasi gaya tarik dan momen lentur. Apabila NU per VC kali NN lebih besar dari 0,2, maka rumusnya yang digunakan adalah NU per VC kali NN plus 8/9 kali MUX per VB kali MNX plus MUY per VB kali MNY. Nah, ini dia syaratnya adalah harus kurang dari sama dengan 1. Nah, apabila NU per VC kali NN-nya dia kurang dari 0,20, maka rumus yang digunakan yaitu NU per 2 kali VC NN plus MUX per VB kali MNX plus MUY per VB kali MNY. Nah, ini syaratnya juga sama, yaitu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, teman-teman, itu tadi untuk penjelasan saya tentang struktur kombinasi lentur dan aksial ya, atau aksial lentur atau normal lentur. Jadi setelah ini kita akan langsung saja berlatih dengan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.